Wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua? Kembali ke channel Kaseris Manual Tech. Pada video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas tentang suara-suara aneh yang muncul pada mobil, khususnya yang Kijang ya. Ya tentu mobil-mobil tua lain juga pasti menemui kendala ini. Nah, suara-suara ini misalkan suara berdecit, suara jeduk-jeduk dan sebagainya, itu aslinya bisa diidentifikasi teman-teman. Biasanya suara berdecit itu bisa muncul dari karet-karet atau busing yang sudah aus. Kalau suara jeduk-jeduk itu biasanya dari kaki-kaki atau roda yang memang dia ada entah itu long terot atau reket yang sudah habis, atau juga mungkin ada singgungan antara kopel dengan sasis, ataupun ada shock atau shock breaker suspensi yang memang sudah aus masa penggunaannya. Nah, tentu dari suara-suara tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita. Kasusnya pada mobil saya itu ada suara berdecit. Suaranya itu muncul apabila kita lepas gas atau pas kita ngerem atau saat kita turun dengan gigi persneleng yang besar, antara gigi 3 atau 4 dengan kecepatan taruhlah 40, kita lepas gas, itu timbul suara berdecit. Suaranya ya seperti besi bergesek. Nah, kedengeran toh? Bunyinya ada temponya. Kalau buat jalan ke depan dia nggak bunyi, tapi kalau kita lepas gas, nah itu ada beberapa kemungkinan, nanti kita akan bongkar di bengkel. Yang jelas saya mencurigai pada bagian kopel, karena suara itu ketika kita kendarai itu muncul di tengah. Nah, untuk Grand Extra sendiri, kopel itu kan bentuk desainnya beda dengan yang Kijang Super di bawah tahun 95-an, 93 ke bawah itu kopelnya masih satu, nggak ada laker gantungnya. Sedangkan untuk yang Super G atau Grand Extra dengan tahun-tahun sekitar 92 atau 93 ke atas, kopelnya itu udah ada kopel gantung. Artinya dia kopelnya ada dua, ada laker gantungnya di tengah. Kalau yang Super yang tahun 91 ke bawah atau dari 80 sekian sampai 91 itu kopelnya cuma satu, dari diferensial di belakang atau gardan itu langsung menuju ke transmisi depan itu cuma satu. Nah, dengan banyaknya laker atau bearing-bearing ini kan jelas menambah part yang tentunya akan aus atau bisa juga kering, dan mungkin oblak minta ganti sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang berdecit tadi. Ini dikasih grease atau di pelumas dengan WD dan sebagainya itu tidak menyelesaikan masalah atau tidak hilang. Ya meski hilang paling cuma 1 minggu nanti bunyi lagi ya, karena memang sudah aus teman-teman. Bisa juga dari dak laker. Dak laker itu posisinya di dalam transmisi. Dia muncul juga karena ketika tidak dikopling, kalau dikopling hilang. Nah, itu ada dak laker itu yang nanti dapat matahari di transmisi. Ya, mungkin terlalu konsep sekali apabila saya terlalu banyak bicara seperti ini. Kita nanti langsung ke bengkel aja, kita bongkar. Yang jelas suara-suara kayak gini emang harus segera diatasi, karena apa? Itu jelas, pertama part sudah aus, yang kedua ada kemungkinan part yang tidak mapan, yang ketiga kalau dibiarkan jelas tidak nyaman, menimbulkan suara-suara aneh dan mungkin ya tidak pede ketika di jalan. Yang tentu yang harus dibedakan, suara berdecit itu ada kerusakan part atau memang karena ada part yang tidak mapan bersinggungan, efek dari mungkin diceperkan dan menyalahi setelan pabrik ya, misalkan torsi depan dipendekkan, itu kan jelas. Untuk ceper juga pengalaman ini teman-teman, kopel kita bayangkan harusnya kopel yang agak miring ini di belakang kan agak turun di depan. Kalau diceperkan dia kan jadi tertekan, otomatis batang kopel ini juga bergeser dengan panjang yang sama, jelas besi kan panjangnya sama. Kalau diceperkan posisinya pasti berubah, itu juga menimbulkan singgungan-singgungan yang jarang orang pikirkan. Orang tahunya cuma ceper, tapi tahu nggak, kopel kayak gini itu diceperkan gardan kan tambah naik. Nah, sedangkan besi ini harusnya jarak sepelengnya segini, harusnya miring, tapi kayak gini, tentu kan ada yang berubah. Nah, suara-suara itu kadang timbul seperti itu teman-teman. Menceperkan itu ya memang kita paham menyalahi kodrat pabrik, tapi ini akan menurunkan umur sebuah part, baik itu entah itu laker gantung, dak laker, ataupun ada part-part lain di diferensial. Ya, ada crash kopel juga, banyak part-part itu di bagian sektor penggerak ya. Itu yang paling banyak bunyi. Itu teman-teman. Kalau untuk bagian kaki-kaki misalkan anting berdaun, per, itu biasanya kriat-kriat suaranya. Atau bagian depan itu duk. Nah, itu biasanya karet stopper atau apa itu saling bersinggungan. Yang jelas dari suara-suara itu hanya bisa diidentifikasi, oh kalau duk itu berarti kaki-kaki atau karet-karet. Terus kalau kriat-kriat berarti per, atau ada busing-busing karet yang sudah keras, sudah pecah atau hilang, bahkan udah nggak ada karetnya. Kalau bunyinya sreng seperti besi saling bergesek, itu kemungkinan di kopel atau di sekitar transmisi. Jadi gitu teman-teman, kita akan buat video tentang ini. Kita nanti akan ke bengkel,
Jangan lupa bantu channel ini tetap berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih belajar. Bukan bermaksud menggurui. Kalau ada beberapa video yang mungkin ilmunya tanggung atau sulit dipahami, saya mohon maaf, karena memang niatan saya hanya untuk berbagi. Untuk pengembangan riset selanjutnya silahkan masing-masing dengan dasar ilmu yang kalian punya dan link-link atau pertemanan yang mungkin dianggap mampu dan menguasai tentang bidangnya. Ya silahkan. Yang jelas saya di sini hanya berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan. Oke, lanjut ke bengkel. Oke, kita sekarang sudah ada di mobil. Nanti saya akan ilustrasikan suaranya itu kayak apa. Oke, ketika kita atret, dia itu ada bunyi kayak gini. Nah, kalau ini di kopling pol, dia hilang suaranya. Nah, tapi kalau jalan, meskipun di kopling ada pergerakan roda, dia bunyi. Nah, kedengeran toh? Bunyinya ada temponya. Nah, kalau buat jalan ke depan dia nggak bunyi, tapi kalau kita lepas gas, nah ada suara berdecit gitu teman-teman. Posisi misalkan ada kecepatan sekitar 20 kilo, kita lepas gas. Nah sayup-sayup terdengar. Baik, kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Kita akan perbaiki masalah ini. Baik, sekarang kita sudah sampai ke tempat dimana akan kita perbaiki. Kita cek kaki-kaki. Nah, kemarin itu teman-teman, nah ini posisi ini. Ini kan di dalamnya ada laker gantung. Kalau super yang lama itu nggak ada. Nah, laker gantung ini ada busingnya atau piring. Ini tak WD, ini bekas minyaknya masih. Oh, nggak selesai, nggak hilang suaranya. Cross couple tak kasih minyak juga nggak hilang. Suaranya itu dari tengah sini teman-teman. Kayak benda besi bergesek. Nah, ini kan kopernya ada dua teman-teman. Begitu. Nah, ini tadi udah diidentifikasi sama bapaknya kalau dak laker atau yang di persnelan depan itu posisi diam, mesin hidup tapi parkir diam, dia tidak dikopling, bunyi sreng. Ketika diinjak kopling dia bunyinya hilang, itu baru dak laker. Tapi kalau posisi stasioner diam tidak bunyi dan bunyinya cuma ketika jalan, berarti cuma pada bagian kopel. Nah, dak laker itu ada di depan sini teman-teman, di dalam sini. Jadi kalau perbaikan harus ini turun ini harus turun yang bagian ini. Terus ya itu tadi, dia kalau indikasi rusak posisi parkir tanpa dikopling bunyi, tapi kalau dikopling hilang. Nah, ini punya saya kan enggak, dia posisi diam tetap nggak ada suara. Jadi kita nanti akan copot ini aja, kopel ini kita turunkan dari diferensial atau gardan belakang ke depan. Nanti kita kasih vaselin atau grease. Nah, paling ini di dalam sini yang paling potensial penyebabnya. Ini mekanik gantengnya. Halo Mas Budi. Anak senja. Kunci piro wae iki? Laker gantung. Waduh, taruh apa buri sih? 14 rolas. Kamu kok tidak kuliah kamu? Daring terus ya? Libur ya Mas. Libur. Piro las wi? Ono piro bote? 4. Lah ya ono milih balik yo piye? Sore bareng anu pelosong. Oh. Tuh mana? Coba ditekan. Oh. Setelah belakang pindah ke tengah gantungannya. Sing taleni sik mon Bibi. Oh, berarti digendoni sik. Mulai diculi. Sembari menunggu mumpung ada apa? Tempat untuk mengolong, kita lumasi yang karet-karet bawah biar nggak ada suara aneh-aneh. Biasanya kan pada kering pada bagian-bagian seperti ini. Nah, ini kalau bautnya sudah terlepas, ini ditali rafia untuk mengantisipasi biar kopelnya nggak jatuh ke bawah. Potek apa tuh? Ya ora. Memang kamane nek nguculi sing tengah sing kayak nguculi buli. Oh iya, guys, mulai kaki-kaki pun iki. Oh ya berarti ya. Jero pemenggon cross couple lagi. Endi to wi? Tengah ya wi. Nah. Kalau Grand Extra atau Super G nak kopelnya 2. Nah, kalau yang super itu 1 teman-teman, dari depan transmisi langsung ke diferensial belakang atau gardan. Ya jane padha wae ya ming nak bongkare penak sik loro ngene iki. Kopel itu kopong ya teman-teman, dalamnya itu kopong. Jadi dia itu enggak besi utuh, itu enggak. Makanya beratnya ya enggak berat banget aslinya. Nah, udah terlepas.
gini penampakannya teman-teman. Gue balung sapi. Campil. Godok, arep digodhog ben empuk. Ngarep. Rosopnya jaluk ganti, Bang. Oh, nah? Nah, ganti. Elit tenan di suarane yo. Oh, berarti tengah awan mana tak WD sing tengah ramari. Oh iya ini loh. Garing kok ya. Nyopot iki piye? Nggo kunci apa digateli kae? Oh, nggon pene kuwi. Eksekusi. Eksekusi. Loh, motorku anyar ya. Pengen aku. Ana jamil pengen pingan. Aus. Tutorial nyopot kopel. Penak kontrak wong gede. Terus nang jopo kene. Nah, coba. Oh, berarti ana paene pancing. Lihat Mas, ini kok pen. Nah, ada pen pengancingnya. Terus foto. Wah, bekel ora tegel. Tukang pijet nih. Asuring Pak. Wah, kondang masih aman. Wah. Iki tak gene. Belum jadi kok masih upload. Tak. Crash kopel. Lakre ngopo, Bi? Botol. Lakre karo. Nah, iki entek sampe. Play. Ngomongnya banget deh. Karo nak pas ada duit ngono iki kadang munine kan. Tadi fit nanti yang. Nah, kita bakal bawang. Bang anu. Yang rusak adalah ini. Berarti kan ini normal iki ngene karo karo kanan ngiri. Nah, jadi ngene. Ini ada gotrinya teman-teman. Nah, gotrinya itu gotri tidur bukan bunder. Nah, dia kayak gini. Apa nih? Wah, besok tekan medun meneh wae. Akhirnya kita harus ganti crash couple. Ini pakai produk Hiker, harganya 65.000. Ini cocok untuk kijang 4K, 5K, 7K. Berarti untuk yang super pertama dan super G ini keras sama. Bentuknya seperti ini. Ini pengancingnya. Sampai biji. Gasing.
pertama. Arahnya. Nah, kuali kok, Maju. Makan. Wes. Kau nenteng tali ini sih kau ini. Wak lengan wak, nenteng dengan tinggi. Padahal potensinya mah gede kan lagi. Potensi apa? Sumber daya. Oh, waduh wae. Daya kayu. Apa yang murid kan? Jadi Belanda kan? Udah siap. Baik, ini udah selesai. Mau diganti semua atau salah satu yang rusak aja sebetulnya bisa. Ada 1, 2, dan 3. Kalau mau ganti semua, ukurannya sama. Ini udah dikencengin semua, kasih grease vaseline. Kita nanti tinggal testing, harusnya udah sembuh. Ini yang baru yang depan ini. Nah, kalau ceper itu kan pasti dia pasti bergeser ya, soalnya kan kalau ceper ini kan gardan naik ke atas, yang harusnya dia gardan agak turun dia naik ke atas. Lihat pernya aja, dia lurus kayak gini, harusnya kan per itu melengkung. Nah, kalau Enrexel per ini dipindah di bawah sini. Nah, ini nanti as gardan ini mepet dengan ini, yang dicowak itu bagian sini, namanya cowak sasis itu yang dicowak sini, sama ini yang atas kopel itu yang lantai gloger ini dicowak. Nah, se-ekstrim itu kalau yang namanya ceper cowak sasis Enrexel. Kalau kijang kapsul itu pernya udah di bawah, painter itu udah di bawah juga. Cuma kan desain sasisnya dia nggak rata, dia desain sasisnya ini naik. Memang untuk mengantisipasi biar as gardannya ini jauh dengan sasis. Nah, kalau super kan kenapa kok pada dicowak untuk rumahan ini? Karena ini sasisnya lurus dari depan ke belakang lurus. Gitu teman-teman. Sekian, ini nanti pengetesannya udah nggak usah dites aja, nggak usah divideokan. Dan jelas ini pasti udah sembuh karena penyakitnya udah ketahuan tadi. Dia nggak main crash couple-nya udah kering, rusak, nggak ada nempelnya ya, sehingga bisa dilumasi. Artinya memang didesain ini habis pakai, nggak bisa dilakukan perawatan secara berkala. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat.